Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ya, gimana teman-teman pengalaman menggunakan Android 14? Ya, saya baru satu harian ya pakai Android 14 dan ya belum ngerasain hal-hal aneh sih. Cuman ini yang paling banyak komen ya di video kemarin. Video saya upload tuh tentang OIS-nya ya. Bukan OIS, sorry. Tentang perpindahan kamera dari, ini saya di Pixel 5 ya, mungkin sama di Pixel 4a 5G, perpindahan dari kamera utama ke kamera ultrawide yang katanya kurang smooth. Ini paling banyak di komen nih di sini. Paling banyak inilah ya yang dinotis oleh teman-teman semua. Nah, ada juga untuk kayak pertanyaan-pertanyaan tentang apakah unit refresh IMEI aman? Nah, ini punya saya unit refresh IMEI ya. Posisinya ada di Android Stab 14 Beta 5.2 waktu itu, dan saya update ke Android 14 stabil. Saya cuma dapat sekitar 96 MB ya. Jadi kecil ukurannya, dan setelah update aman, sinyalnya juga nggak ada masalah. Kemungkinan besar ketika teman-teman dari Android 13 juga akan aman-aman aja. Kayak misalnya dari Android 12 ke 13, unit refresh itu kan aman ya. Ketika itu upgrade itu aman, kecuali kalau downgrade dia harus di refresh ulang. Nah, sekarang coba kita cek apakah perpindahan antar lensa ini benar-benar sangat mengganggu ya. Karena saya rasa perpindahan lensa di Google Pixel ini juga nggak smooth-smooth banget. Tapi karena saya pegang HP ini tuh udah langsung ke Android 13 ya, saya kurang bisa membedakan ketika banyak yang bilang di Android 12 itu cukup smooth. Nah, perlu diketahui di Android 14 ini dari beta 5.2, kamera Gcam-nya itu udah pakai Gcam 9. Jadi ini ngikutin Gcam yang ada di Pixel terbaru, kayak Pixel 6, 6 Pro kayak gitu ya, dan Pixel seri 7 dan 8 series, dia pakai Gcam yang versi seperti ini. Ini saya settingan di 4K 30 fps. Coba saya rekam ini ya, Pixel 3 yang ada di sini. Nanti videonya saya sertakan deh di sini nih. Ini saya rekam seperti biasa. Nah, saya rasa perpindahan lensa waktu dulu-dulu juga kayak gini-gini aja. Pixel ya kebanyakan HP Android ya, mungkin kalau yang flagship banget nggak kayak gini, kayak misalnya S23 Ultra kayak gitu, nggak akan sekasar ini. Tapi menurut saya di Android itu wajar ya. Hal semacam ini menurut saya masih oke sih. Toh nggak aneh-aneh banget masih. Karena pindah lensa ya, dia mau nggak mau akan sedikit jeglek kayak gitu. Kalau di iPhone beda lagi jelas. Di iPhone mungkin yang 12 series ya, 12 series ke atas kerasa smooth banget perpindahan lensanya. Ya tentu beda lah ya. Untuk video saya memang dari dulu mengakui engineer-nya di iPhone tuh bagus banget. Nah, coba saya ganti ke Full HD. Full HD 60 fps katanya sih yang paling banyak di notice ya. Ini lensa ultra wide. Ini lensa utama. Oke, kalau dari ultrawide ke utama agak pindah gitu ya, kerasa perpindahannya. Emang ya apa sih yang jadi masalah? Kalaupun dirasa di Android 12 lebih smooth ya tinggal downgrade aja gitu, bukan hal yang sulit kan. Ya nanti kalau misalnya butuh refresh ya tinggal refresh ulang, jasanya banyak. Oke, berikutnya ada juga yang bilang di lock screen ya, jadi ada beberapa yang belum bisa menggunakan jam ini ya, model jam baru ini. Di lock screen-nya tuh ada yang belum bisa, katanya masih ngebug kayak gitu. Saya kurang tahu penyebabnya apa, tapi coba untuk update semua aplikasi yang ada di Play Store. Biasanya setiap setelah update OS biasanya ada update-update dari sistem yang saya nggak tahu itu ngaruh atau enggak, tapi ya dicoba aja daripada kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya paling nggak itu usaha yang harus dilakukan. Di saya tuh dari beta 5.2 udah bisa pakai ini, nggak normal, dan di Android 14 yang stabil nggak ada perubahan yang saya rasakan dari beta 5.2 kemarin ya. Ya kayak gini-gini aja. Paling penambahannya ini nih, pintasan ya. Kayaknya kemarin belum ada, ini udah ada tambahan di sini. Terus opsi bawahnya ini layar kunci lainnya, privacy, no playing dan lainnya ini juga kayaknya udah ada waktu itu.
Ini kan pengaturan yang ada di settingan ya. Jadi menurut saya bukan hal baru. Terus nggak tahu ya solusinya gimana, tapi coba aja untuk update yang ada di sini nih. Play Store, cek aja kelola aplikasi. Ketika muncul ada update biasanya banyak tuh sampai 10, 11 gitu ya. Update aja semuanya, nggak apa-apa. Nah, setelah itu untuk kamera depan nih, katanya ada yang bilang kayak cat air. Apakah benar kayak cat air atau enggak? Saya coba foto ya. Mungkin yang kayak gini biar agak kelihatan. Oke, apakah seperti cat air? Ya normal sih, ini ada kayaknya efek beauty-nya aktif deh, tuh aktif, matiin aja coba. Mungkin efek beauty-nya aktif ya, mungkin coba aja dimatiin. Nah sekarang kita coba lagi. Oke, kita lihat. Oh ya, saya ngerasain sih kayak beautifikasinya lumayan ini ya, processingnya lumayan kerasa. Jadi kayak HP mungkin HP Vivo gitu ya. Tapi untuk hasil menurut saya masih wajar, kecuali memang benar-benar gelap ya. Saya tadi juga sempat nyoba dalam situasi yang gelap itu, rasanya memang kurang oke lah. Kita lihat ini ya, wajar sih, kamera depan juga sebatas untuk video call masih oke ya, nggak masalah. Untuk resolusi videonya ya masih Full HD ya, di kamera depan tuh tidak bisa diubah-ubah lagi. Mode malam, coba kita mode malamnya ya. Normal, menurut saya normal aja. Ya mungkin nggak akan sebagus di kamera belakang sih pastinya. Tapi kalau cahayanya cukup, oke. Jadi gini ya teman-teman, fotografi itu bukan hanya sebatas device-nya aja, tapi device pelengkapnya itu yang paling penting adalah cahaya. Ya cahaya itu penting banget, karena konsep dari fotografi adalah menangkap cahaya. Kalau cahayanya nggak ada, apa yang mau ditangkap? Kalau bilang yang noise, kalau kamera belakang buat video malam-malam noise, tipsnya gimana? Ya pakai cahaya, pakai lampu. Mau kamera, ini kan saya ada beberapa kamera mirrorless profesional lah yang digunakan di channelnya Mas Wahid juga. Itu juga kamera seharga 30 jutaan lah. Kalau nggak ada cahaya tetap noise ya. Kalau misalnya pakai lensa yang bukaannya mungkin lensa kit yang 3,5 atau 3 atau 5 titik sekian, ya noise-nya lumayan banyak. Nah kalinya ya satu, beli lensa yang bukanya lebar di 1.8 mungkin, terus tambahin cahaya. Mau nggak mau cahaya itu penting banget, jadi tolong jangan lupakan itu. Jangan terus menilai HP ini jelek, banyak noise-nya. Ya mau kalian pakai iPhone 15 juga, kalau misalnya syuting di tempat gelap, menurut saya noise-nya masih akan tetap ada. Oke, sisanya untuk di sini ya, unit rewrite email masih banyak yang tanya juga. Ini BCA mobile bisa. Yang jelas unit rewrite email itu kalau nggak bisa berarti masih posisi root. Kalian tinggal uninstall via Magisnya aja. Magisnya itu diuninstall penuh, nanti bisa install aplikasi-aplikasi penting lainnya yang biasa digunakan sehari-hari kayak gitu. Ya sejauh ini pemakaian saya di Android 14 normal-normal saja. Kayak baterai ya, baterai itu tidak ada perubahannya signifikan banget. Ini sesuai dengan kesehatan baterai yang ada di HP ini sih. Saya tidak ngerasa tambah irit banget, enggak, tetap biasa aja normal. Ya SOT normal di 4,5 sampai 5,5 jam aja, enggak lebih dari itu. Ya mungkin kalau misalnya saya full wifi seharian bisa 7 jam bisa kalau datanya atau SIM-nya ini kan saya ada dua nih, ada dual SIM. Ini menurut saya juga ngaruh. Saya rasa kalau SIM-nya saya matiin, terus saya pakai WiFi itu jauh lebih hemat. Ya hal-hal kayak gitu yang mungkin bisa menjadi pengaruh ya ke penggunaan baterainya. Ini udah saya cas lagi dari jam 6 pagi saya lepas, ngecas lagi tadi jam 5 pulang kerja baru saya cas lagi. Itu baterai udah posisi sekitar 9%. Benar-benar saya pakai lumayan, mungkin 4,5 sampai 5 jam aja nih. Untuk penggunaannya standar aja ya, normal, nggak ada penggunaan yang aneh-aneh sih kalau saya. Sadar diri HP ini bukan HP gaming, yang game sedikit-sedikit aja, Mobile Legend saya nggak lebih dari itu.
Terus untuk lainnya sosmed ya it's normal. Ini saya belum coba untuk upload di Instastory ya. Apakah ada peningkatan atau enggak di Android 14 ini. Nanti di next video aja. Terima kasih teman-teman. Mungkin video informasi ini bisa jadi kolom diskusi di kolom komentar ya. Teman-teman silahkan sharing yang nemu solusi-solusi dari keluhan teman-teman. Ya silahkan sharing aja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.